sit back and relax. Ceritain aja semua di Happy Sharing. Pasti kita yang dengerin. Happy Sharing, presented by Happy Family Center and supported by Prima Radio Surabaya. 103,8 Prima Radio Surabaya. Selamat datang di Happy Sharing, presented by Happy Family Center. Dan seperti biasa kalau Jumat saya nggak sendiri, ada Rosi, owner dari Nyonya Lahap. Hai. Minggu lalu saya sempat dikasih asupan nutrisi tengah malam oleh Rosi, dan itu adalah sebuah burger yang konon itu adalah burger VG. Maksudnya burger VG itu gimana sih? Burger VG jadinya karena ini masih vegetarian. Jadi untuk burger ini masih ada telur, terus masih ada dairy produknya kayak gitu. Jadi masih ada cheese, ada telur. Nah, cuman bedanya itu di patty burgernya itu bukan dari daging. Jadi benar-benar kayak serupa tapi bukan daging. Tapi rasanya daging loh. Iya, betul. Emang kita buat sedemikian rupa supaya kayak daging, tapi sebenarnya dalamnya itu empal jamur gitu. Itu godaan tengah malam saya, dan kalau saya pikir kalau kayak gitu ya mungkin nggak bikin gemuk ya, karena besok paginya dengan gampang diproses dan dibuang. Iya, karena waktu itu yang aku kasih itu yang bannya dari itu ya, dari nasi ya. Kalau nasi kan tetap karbo ya, jadi tetap pasti menambah itu. Itu dimakan anak saya sih. Jadi, papa aku mau, oke, ambil yang atasnya ya. Saya pengen tahu ini apa sih sebenarnya. Iya, cuman yang jelas karena patty-nya itu dari jamur, jadi kan seratnya tinggi. Jadi pasti lebih lebih diserapnya dengan betul. Jadi nggak di perut itu nggak kayak sampai penuh full gitu. bener. Besoknya lebih gampang dicerna. Betul. Gitu. Nah, itu bisa dilihat di @nyonyalahap ya. Yes. P-nya berapa? 1 doang. Nyonya Lahap, P-nya 1. Iya. Nyonya Lahap. Terus ini kan kalau kita lihat ya, 17 merah nih tanggalan. 20 merah nih. Iya. Ini kan minggu-minggu yang tidak sama sekali tidak produktif, dan biasanya kalau gini Jumat ini tadi waktu saya perjalanan saya lihat juga arah keluar kota itu minta ampun macetnya. Hari ini penuh banget di Ayani. Full. Di Ayani penuh, di exit tol pada penuh semua. Karena saya pikir orang-orang sekarang udah mulai mencoba untuk istilahnya berdamai dengan COVID-nya. Menari bersama COVID. Nah, dancing with the virus gitu. Yes. Nah, itu ketika kita lihat ada hari-hari seperti ini, orang pasti pikirnya cuma satu, traveling. Mereka pengen keluyuran, mereka pengen. Ya. Iya. Untuk istilahnya untuk memberikan pedoman traveling lah. Tempat-tempat yang kira-kira bisa kita kunjungi, ada narsum nggak yang asik nih? Ada dong. Jadi memang sebelum itu kan udah lihat tanggalan. Wah, ini banyak tanggal merah nih. Jadi kayaknya kita harus memberikan, kalau tubuh kita ini butuh asupan gizi, ini butuh asupan info. Nah, asupan informasi. Dan selalu orang kalau misalnya sudah kayak gitu, misalnya mereka kayak gini long weekend nih, besoknya pasti posting I need vitamin C. Jangankan mereka, kayaknya aku juga gatel ya. Kaki ini kayak sudah mau melangkah. Siapakah yang kita hadirkan malam hari ini di Happy Sharing? Kita malam ini kedatangan Klorinda Karunia. Cek mic dulu. Hai. Oke. Coba lagi. Hai. Kok Do tinggi? Face to face ya. Nah, kayaknya gitu. Malam. Full ini kurang lurus lagi dikit. Malam. Ininya di depan mulut. Ya. Tadi disuruh minggir. Nah, Klorinda adalah seorang traveler. Dan ini sebelum tadi kan sering-sering biasa disebut familiar lebih tour guide ya biasanya. Tour guide, yes. Nah, sekarang aku mau balik tanya sebelum saya mau dicerca pertanyaan. Boleh. Kan? Bedanya tour guide sama tour leader itu apa sih? Oke, kalau versi saya, tour guide itu adalah orang yang dia ngerti tempat ini maksudnya dan sejarahnya. Kalau tour leader dia cuma membawa barisan untuk sekarang kita ada di Great Wall misalnya di China. Silakan keluyur sendiri, foto kiri, foto kanan. Jadi dia cuma mengorganize barisan supaya turunnya 50, naiknya ke bis juga 50. Kalau tour guide dia akan menjelaskan, Candi Borobudur dibangun di era ini dengan kondisi ini, luasnya segini. Itu versi saya sih. Bener 90%. Jadi paling gampangnya memang itu benar. Tour guide harus tahu sejarah. Tapi kalau semisal kita orang Indonesia nih, kedatangan tamu dari luar negeri, kita sebagai tour guide. Tapi kalau saya keluar negeri bawa bapak ibu, kamu, saya sebagai tour leader. Karena
tour guide adalah orang lokal dari setiap negara yang kita kunjungi. Oh ini pemahamannya ya. Tour guide itu orang lokal. Orang lokal jadi dia mengajak jalan-jalan sama saya. Itu tour guide udah disebut sebagai tour guide. Tour leader yang ikut dari negara asal terus sampai ke sana terus menyerahkan ke tour guide gitu toh. Yes. Jadi banget. Lebih ke arah manajerialnya ya. Tour leader lebih ke manajerial. Dibilangin pawangnya. Nah, ya kan naik 50 turun 50 nih harus enggak. 49 kemana nih? Kebiasaan orang Indonesia kan gitu. Kalau enggak shopping. Pasti kalau enggak belanja pipis pasti. Iya, foto. Oke. Klor, ini pertanyaan biasa yang saya lakukan. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin dan Senin harus pulang. Kalau kita sekarang dalam kondisi new normal kayak gini, kira-kira dengan konteks 4 hari 3 malam ini, mana yang disarankan untuk kita bisa keluyuran lah? Kalau saya lebih sukanya bukan new normal ya, bukan, karena lebih tepatnya adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru. Karena kita melakukan hal-hal yang yang baru ya. Atau sekarang sudah normal sebetulnya. Nggak, soalnya kalau new normal itu kan benar-benar kita dulunya melakukan apa ya sekarang lebih baru lagi gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang masih belum bisa internasional ya. Betul. Nah, yang bisa kita domestik. Bener. Jadi menurut survei yang ada juga kita melakukan survei, orang-orang tuh pada mau kemana sih? Mereka pasti maunya domestik. Dan apa yang dilakukan? Pengen liburan tapi takut kena virus. Nah, ngapain coba? Kita harus putar otak, berarti mereka bisanya apa? Staycation. Jadi cuma di kota sendiri, tapi menikmati wahana ya, atau mungkin tempat-tempat hotel lah, istilahnya apapun yang ada di kotanya sendiri. Betul. Hotel bintang 5, bintang 4 harganya sekarang kan menjadi drop price, bener. Gitu. Jadi orang nggak segan-segan untuk ini long weekend nih, kita deket-deket aja, mungkin luar kota, mungkin dari sini Malang ya, Malang Batu, boleh dicek hotel Malang dan Batu luar biasa. Sudah full, yes, betul. Dari yang long weekend kapan hari aja udah full ya. Betul. Ada salah satu hotel yang terkenal di Batu juga sampai check-innya itu antri 2 luber. Itu terima fotonya tuh sampai luber banget. Yes. Itu apa namanya menunjukkan gairah. Kita gak nyebutkan kalau itu golden tulip ya, tapi itu kan itu itu di syutingnya sampai kayak gitu sampai. Iya. Karena teman saya juga di situ, dia bilang dia datang sekitar 11:30, dia baru dilayani sekitar 11:30. Jadi step by step antrian tuh sampai sedemikian parahnya. Iya, itu bukan golden tulip loh kok. Iya, kita nggak nyebut kalau itu golden tulip. Kalau mau pasang iklan sih nggak apa-apa. Kita open gitu. Happy Family Center juga open sekali gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong, tapi kalau cuman Batu Malang, sebenarnya kalau cuma di bulan Sabtu Minggu bisa. Ini ada 1 hari tambahan. Apa nggak bisa kita ke Jawa Tengah kek? Atau mungkin menjelang Jawa Barat kayak ada gak? Sebenarnya bisa. Kayak yang lagi favorit juga Jogja. Iya. Solo kayaknya juga ya. Solo cukup lebih tidak diminati karena virusnya dia masih tinggi. Surabaya juga. Oh, sekarang naik ya? Naik. Yang lebih dipilih adalah Jogja. Lebih. Ada salah satu hotel juga yang view-nya adalah Candi Borobudur, dia yang paling favorit. Di area Magelang. Bintang 5. Di area Magelang depannya P. Itu ada di berbagai kota, memang sangat terkenal sih. Nah, itu Jogja, itu memang kasusnya sedikit. Tapi kasihan juga ya kalau saya pikir-pikir ya. Kita dari Surabaya membawa kasus. Iya, membawa sesuatu. Habis ini gantian, yang Solo turun, Jogjanya naik, Solo yang rame. Gitu. Tapi saya merasa kalau saya pribadi sih saya merasa bahwa Jawa Tengah, terutama Solo dan Semarang itu saya nyaman sekali dibandingkan Jogja karena banyak sekali price tricky kalau di sana, banyak harga yang tricky sekali kayak di kaki lima dan segala macam yang mengakibatkan. Sementara kalau di Solo dan Semarang kayaknya lebih fair mereka untuk menceritakan harga, ada pasangan harganya, tulisan dan segala macam. Dan yang dipasang juga masih ramah kantong ya. Iya. Kalau Jawa Tengah itu. Saya nyaman sekali di Solo dan Semarang. Nggak pengen pulang kok. Saya asli Surabaya. Partner saya yang aslinya Semarang. Jadi dia sudah ngawi-ngawi saya sih dalam bahasa Semarangnya gitu. Ayo sini pensiun di sini. Dia bilang, gua masih sicap minta disuruh pensiun gitu. Tapi menarik ya.
sebenarnya Indonesia ini nggak kalah berarti dengan luar ya? Nggak kalah, tapi beberapa misalnya kenapa kok nggak Bali yang sebagai favorit? Terkadang orang masih berpikir ke Bali itu memang murah sih, karena aku harus setir sendiri. Trennya sekarang adalah bawa kendaraan pribadi. Jadi kendaraan umum sudah mulai berkurang. Tapi ke Bali juga ribet kan? Maksudnya terakhir masuk sana di pelabuhan rapid berarti ya? Sebaiknya kalau saya boleh saran nih, rapidnya di Surabaya. Karena apa? Kalau semisal kita nggak minta nih rapid di Gilimanuk, terus tiba-tiba reaktif, nggak boleh masuk, kita harus pulang. Sia-sia tuh perjalanan Surabaya ke Gilimanuknya. Dan surat rapid itu sekarang berlaku 14 hari ya? Betul banget. Jadi pon misalnya mau berangkatnya lusa, hari ini rapid masih berlaku. Bener. Gitu. Dan di sana juga harganya lagi drop price, bener tuh hotel-hotel. Kita bisa menikmati hotel bintang 5 dengan harga bintang 4 atau bintang 3 ya. Sampai sekacau itu ke harga di sana. Bener. Ya karena kan saya ini terima harga spesial misalnya untuk ini customer mau, itu benar-benar luar biasa. Yang biasanya hari biasa saja 2 sampai 3 juta, sekarang 700.000. Wow. Konsepnya adalah yang penting ada yang nginep. Iya benar. Saya nggak sampai tutup. Sebenarnya lebih tepatnya mungkin konsepnya lebih ke survive sih ya. Yang penting hotel itu bisa bertahan. Apapun dilakukan. Tapi kalau sekarang kita mau bepergian dan segala macam, Klor, sebenarnya apa-apa saja sih starter kit untuk kita mengadaptasi ke kebiasaan yang baru ini? Apa-apa starter kit yang harus dibawa? Zaman dulu kan harus bawa ini, terus jangan lupa kotak obat-obatan sendiri ya, ini ya sendiri ya. Sekarang mengadaptasi kebiasaan baru, kira-kira apa yang harus dipersiapkan para pendengar dari Prima Radio maupun yang live-nya di mana nih? Di Facebook ya, Instagramnya kok tuh starter kitnya diri sendiri kayaknya. Bener. Starter kitnya apa sih yang harusnya dibawa? Biasanya kalau misalnya kayak Jerosi sama Koyo mungkin itu jangan lupa tripodnya ya. Iya bener. Jangan sampai tongsis. Lensa yang buat sama lensa yang fix. Itu tolong dibawa semua. Nah sekarang jangan lupa hand sanitizer. Terus maskernya jangan lupa. Terus kemudian kalau yang sampai ekstrim mungkin dia sampai bawa disinfektan. Mungkin pakai kendaraan umum ya. Betul. Itu yang untuk lebih safe kita pakai itu semua. Disinfektan yang buat ruangan juga itu loh ya. Jadi sampai di hotel kalau teman-temanku itu langsung di steril semua. Tapi sebenarnya jujur aja masih nakutin nggak sih? Maksudnya kalau kayak misalnya aku ada temen tuh barusan dari Batu itu ke hotel yang itu tadi rame tadi yang rame tadi itu terus pas balik aku sendiri juga itu loh, maksudnya kayak khawatir kan, maksudnya kamu habis dari sana, oke kita nggak ketemu 2 minggu ya. Waduh. Kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya meskipun sekarang udah bawa segala macam peralatan P3K kayak gitu, sebenarnya aman nggak sih? Sebenarnya itu dari imun tubuh kita sebenarnya juga ya. Gitu. Kalau kita semakin parno, itu juga menurunkan imunitas kita. Semakin takut dengan segala macam, itu akan menurunkan. Kita tidak boleh mencobai, tapi juga tidak boleh terlalu menantang resiko. Menantang resiko. Ini menurut saya pribadi ya. Nanti mungkin ada yang dengerin protes gitu. Nah, dan sering cuci tangan. Ini kan jadi adaptasi kebiasaan baru juga. Di mana-mana ada wastafel, sabun. Biasa cuci tangan kayak seret. Apalagi yang suka makan lalapan, ya kan, cuci tangannya cuma seret, tambah hojo 2 detik ya makanannya. 2 detik. Nah sekarang cuci tangan harus 1 lagu Happy Birthday. Ya, lama ya. Happy Birthday. Diulang lagi ya. Happy Birthday. Diulang. Sampai benar-benar bersih. Itu menjaga diri kita juga, dan kita harus menjaga teman atau keluarga yang ada di sekitar kita juga sih. Terutama yang udah tua itu ya, yang udah umur itu. Kadang tuh maksudnya kita ngerasa kita masih muda lah ya. Tapi kadang pulang terus ketemu sama mama, papa. Itu banyak teman juga, maksudnya orang tuanya itu padahal tinggalnya kayak di Banyuwangi, tempat wisata juga kan. Terus anaknya mau datang gitu, mau pulang, jangan. Iya, kayak ketakutan sendiri, parno sendiri, karena mereka takut membawa. Oke, kita sudah cerita dan bagaimana starter kit untuk menghadapi, mengadaptasi dengan kehidupan yang baru, dengan kenormalan yang baru di tempat wisata. Klor, kalau misalnya saya boleh minta 3 tempat menurut Klor ya, terbaik di Indonesia untuk berwisata di mana nih? Nah, versi Klor ya. Oke, sebelum aku jawab, saya mau tanya dulu. Siap. Enak nih. Narasumber kita pintar hari ini. Kalau semisal nih internasional sudah boleh dibuka, kita boleh jalan-jalan ke luar negeri. Nah,
destinasi apa, negara mana? Sorry, yang pertama didatangi oleh Koyo dulu deh. Saya ini sebenarnya dari saya ini punya bucket list, salah satunya itu nonton konsernya Andy Lau sebenarnya. Aduh, kok tolonglah kok jangan disebutin kok. Dulu di Malaysia nggak dapet, sempat ke Singapura juga nggak dapet. Tapi sebenarnya ya berarti ya area-area China itu salah satu yang saya harapkan cuma untuk nonton konsernya dia, karena dia itu lebih gampang ditemui di situ daripada ke negara-negara lain. Kadang-kadang mungkin konsernya tidak yang full gimana, kadang-kadang di mall itu tiba-tiba konser. Teman saya bilang, ini konsernya Andy Lau nih, cuma nyanyi 3 lagu gitu loh. Terus saya bilang, mall apa itu? Mallnya Andy Lau. Oh, jadi bikin mall, konser-konser sendiri di mallnya. Kamu cari Andy Lau mau cari kembaran ya? Enggak, tapi dari dulu kan emang saya suka gitu, ngefans Andy Lau kayak itu menarik gitu loh. Versi saya sih itu. Berarti negara tidak ditentukan, tapi ditentukan oleh Andy Lau-nya konser di mana ya? Iya, saya mencari experiencing yang sesuatu yang orang akan tanya ini di mana. Itu versi saya. Saya ini paling suka kalau misalnya lagi foto terus orang tanya, ini di mana nih? Gitu ya. Nggak gampang, jadi nggak selalu bawa foto di depan merek lain terus mangap akhirnya masuk ke mulut. Itu standar tuh, itu terlalu yang kuno banget. Terlalu biasa. Bener. Kalau Cece Rossi nih mau kemana ketika dibuka pertama kali? Ini harus menyalahkan PSBB ini. Jadi karena kemarin PSBB itu kan itu ya, maksudnya banyak waktu luang di rumah kan. Terus pada famous drakor. Korea kan? nih pasti. Iya, dia drakor. Jadi akhirnya kayak aduh, kayaknya ke Korea nih menarik nih. Korea. Kayak itu kayak kemarin lihat apa namanya Itaewon gitu kan, jadi kayak pengen ke Itaewon ini keren nih kayak gitu. Jadi sebelumnya sebetulnya aku pengen ke Cina juga. Sudah kalau misalnya nggak ada masalah gitu, nggak ada corona ini pengennya ke Cina sebetulnya. Beijing. Shanghai. Aku lebih ya ke Beijing, Shanghai itu karena mau bawa anakku untuk itu kan, lihat apa namanya Great Wall apa segala macam buat historinya itu kan. Tapi kalau aku sendiri sebenarnya lebih suka yang ke desa-desanya. Soalnya yang Beijing sama Hainan gitu-gitu. itu udah apa namanya sudah sering kan. Klor sekarang Anda. Menurut saya. Tapi lokal dulu. Saya pengen lokal dulu. Saya pengen Indonesia ini di mana sih yang menurut Klor ini pengalaman yang benar-benar wow banget itu keluar di situ. Kalau saya di domestik nih, saya lebih suka naik gunung atau nyelam langsung. Jadi saya nggak mau di tengah-tengah. Kurang suka di tengah-tengah. Jadi misal santai di pantai, gitu saya kurang suka. Gitu. Jadi saya lebih favorit di Menjangan. Ya. Mana itu Klor? Di Banyuwangi. Itu bukit ya istilahnya, gunung atau bukit ya? Bukan, laut lepas. Laut lepas, yang karang-karang terlalu lepas itu ya? Iya, laut lepas. Wow. Itu. Tapi bukan jalannya naik dulu ya? Kalau Menjangan kan naik dulu ya sebelum? Langsung turun di Grand Watu Dodol. Grand Watu Dodol ya. Itu langsung naik boat. Sekitar 1 jam lah. Naik boat. Mabuk lu naik boat itu? Enggak. Ini apa ya bahasanya, kalau pesawat kan pilot ya. Norit. Ini apa ya ini? Ini nahkodanya lah. Nahkodanya itu. Masa nahkoda kok yang anu boat itu? Iya, yang boatnya di belakang sih. Nahkoda di belakang nih. Tukang becak kan di belakang ya. Tukang perahu ya. Nah, tukang perahu. Boatman, betul. Itu bisa menimbulkan sensasi yang luar biasa. Wow. Jadi kan dia ngebut misalnya ada ombak, dia sengaja terjangin supaya kita bisa up. Hampir kayak banana boat dong. Dikira Dufan ini. Tapi ini enggak dijatuhkan. Dibalik. Kerennya tuh jempalik. Tidak ditengkurapkan lah kapalnya. Menjangan gitu. ya. Menjangan. Apa yang istimewa di Menjangan? Selain masih bersih, itu kalau semakin ke dalam itu semakin bersih, semakin banyak kita bisa mensyukuri keindahan alam yang Tuhan kasih buat kita nikmatin. Terutama di Indonesia ya. Terutama di Indonesia. Itu. Surabaya Banyuwangi sekitar 5 jam, masih ditambah lagi dengan perjalanan dengan boat sekitar 1 jam, jadi sekitar 6 jam lah kebutuhan. Surabaya Banyuwangi mungkin kita bisa menghabiskan, kalau misalnya kita pakai Pertalite mungkin 250-200 ribu bisa nyampe ke sono. Bootnya berapa nih menuju ke situ? Bootnya satu boot 15 orang sekitar 500 ribuan lah. Dibagi rata dengan 15 orang. Pun pokoknya berapapun isinya adalah 500 ribuan sekitar ya. Sampai di sana hit and run berarti, atau di sana juga ada hotel atau lodgement yang bisa kita tempatin? Nggak ada, kita harus back kembali ke Watu Dodol karena di sana kita hanya untuk menyelam aja. Jadi didampingi dari mereka juga ya. Itu. Terus, jam terbaiknya kira-kira kalau sampai itu kira-kira jam berapa? Jam terbaik kita harus berangkat tengah malam. Dari Surabaya. Dari Surabaya tengah malam sampai sana subuh. Pagi Pagi subuh kan, istilah jam 4 jam 5. Betul. Itu kita
snack dulu ya, supaya nggak terlalu masuk angin. Nasi tempong kalau Banyuwangi ya. Supaya nggak masuk angin, langsung kita berangkat. Oke, 1 jam sekitar jam 6-an atau setengah 7-an udah nyampe di situ. Sekitar situ terus istilahnya menyelam dan segala macam dengan kalau setengah 6 setengah 7 berarti enak, matahari masuk dan hangat nih air nih. Benar, matahari benar-benar masuk, jadi kita bisa lihat mata itu benar-benar clear. Dimanjakan. Yang di bawah laut pun juga kelihatan ya. Biota lautnya. Wow. Itu kayaknya kalau dari aku nangkepnya itu ya, untuk kalau jomblo terus masih single atau sama pacar temen itu masih oke ya. Kalau misalnya sama pacar temen, kamu selingkuh sekali sama pacar temen. Sama pacar temen. Teman. Koma dong. Saya sampai kaget sama pacar temen. Serem ya. Itu pemikiranmu kok. Itu maksudnya tapi kira-kira oke nggak kalau buat family trip? Saya pernah bawa satu keluarga. Kebetulan salah satu kamu bawa masuk mana, Klor? Oh ya, kuat banget ya saya ya. Bisa bawa nih. Bahkan segini kamu masukin mana, Klor? Masa depan kalian saya pegang. Satu anaknya adalah berkebutuhan khusus. Kalau maaf saya sebut adalah autis. Ya. Dan itu ternyata terapinya adalah menyelam. Snorkeling di laut langsung. Jadi bukan kolam renang. Saya sempat takut kan. Terus dia bilang orang tuanya, "Oh, jangan khawatir. Saya memang terapinya adalah di laut langsung." Ketenangan, kesunyian dan warna-warna itu membuat mereka tenang. Betul. Itu tenang. Orang tuanya nggak khawatir, kamu yang khawatir. Saya khawatir. Atau mungkin orang tuanya sengaja untuk pengen menenggelamkan anaknya gitu. Ore. Tapi itu tugas saya adalah menenggelamkan. Oh. Karena supaya apa? Supaya bisa foto dengan karang dan ikan-ikan Nemo yang lewat. Wah, iya. Clownfish itu indah kalau di dalam dan mereka tuh bergerombol bisa sampai berapa belas biji, itu lucu kalau difoto. Orange strip putih di mana-mana. Jadi kan kadang ada beberapa orang yang memang nggak bisa nyelam ya. Iya. Karena susah banget dan takut air. Ngapung terus. Nggak takut air ya, tapi takut itu loh, tekanan airnya. Terus takut kalau pas udah telinga dan segala macamnya. Di dalam naiknya bingung. Paniknya itu di dalam, terus udah nggak bisa nafas di dalam. Betul. Jadi ada tim satu yang foto underwater, saya yang bagian menyelamkan. Jangan naik biur. Saya tekan sampai sudah berapa yang meninggal waktu itu? Kan ditenggelam kan? Selamat. Dan tersenyum bahagia ya, karena fotonya bagus. Nah, anaknya tersenyum bahagia. Semua tersenyum bahagia. Berarti, Wow, itu memang benar-benar khusus. Ros, percayalah di Banyuwangi itu sebenarnya hotel juga nggak murah loh. Iya, aku pernah nginep Banyuwangi. Kan? Hotel tidak murah. Hotel standar budget itu udah berapa? Udah nggak murah, tapi keindahan yang kita dapatkan tuh kayak worth it banget dengan apa yang kita keluarin. Betul. Iya, malah sekarang orang lebih suka pantai di Banyuwangi soalnya kan itu ya, lebih bersih daripada yang di Bali. Betul, boom itu ombaknya sedemikian, jadi peselancar luar negeri pun sampai ngincar ke pantai boom segala macam. Plus dibandingkan Bali, hotelnya masih lebih murah kan. Jadi udah kayak dapat pengalaman di Bali, tapi dengan harga lebih friendly kantong. Sekedar informasi buat yang pengen ke Banyuwangi, sinyal susah, jadi jangan berharap sering upload karena memang sinyalnya susah di situ. Iya, tapi justru aku lihat sekarang itu kok orang lebih suka nggak ada sinyal. Betul, mereka banking foto dulu, baru di upload ketika mereka. Dan sebenarnya orang liburan tuh kalau dicari-cari juga nggak terlalu suka ternyata. Iya, saya juga nggak suka. Sinyalnya GSM ya. Bener. Geser sedikit mati. Nah. Jadi ini kalau nggak ada sinyal lebih bagus, jadi alasannya tepat. Nggak ada sinyal. Iya bener. Oke. Menjangan itu adalah laut. Yes. 2. Domestik apa internasional? Domestik terus. Kita ke domestik terus. Oke, langsung gunung aja ya. Boleh. Gunung saya lebih suka Ijen. Ijen itu berarti Kabupaten Probolinggo. Tetap Banyuwangi. Oh, Banyuwangi ya Ijen. Ijen Blue Fire ya. Blue Fire itu sama dengan kompor gas di rumah kita masing-masing ya. LPG dinyalain itu. Sebenarnya saya agak kurang kerjaan. Blue Fire di sana. Itu juga mesti berangkat malam kan setauku ya. Iya. Benar banget, karena kita trekking harus jam 1 pagi. Terus Blue Fire-nya juga keluarnya subuh kan? Jam 3, jam 4. Dan cepat sekali berarti mati. kita dari sini anggapnya jam 9 malam sampai sana sekitar jam 2. Wah, cepat banget ya. 9, iya tuh, 9 tambah 5. Berangkatnya jam 7, jam 8 nggak sih? Iya, betul. Jam 8. Tergantung kecepatan pengemudi masing-masing kayaknya. Ini karena tol baru sampai Leces, jadi setelah itu jalan darat, jalan biasa. Itu pun sampai sana, itu yang bisa lihat Blue Fire tuh termasuk beruntung. Soalnya kadang itu banyak temen-temen yang ke situ nggak dapet. Mungkin LPG-nya lagi habis kan. Iya, betul. Habis. Kemarin Mang, kirim satu ya. Itu per satu gunung berapa LPG itu. Oke. Jadi kalau kita ngomong dari sini ke sono, and then kita berhenti di area parkiran mobil, kita naik
4x4 atau kita jalan kaki? Harus jalan kaki. Kalau Bromo kan kita bisa naik sewa, jeep ya. Sewa jeep. Kalau kita harus jalan kaki total 3 kilo, 1,8 kita agak naik nggak sampai 45 derajat, tapi 1,2-nya itu benar-benar 45 derajat. Wah, seru tuh. Berat itu medannya tapi itu sampai atas. Nah, Blue Fire harus 800 meter masih ke bawah. Oh, habis naik segitu turun lagi ya 3 kilo dan habis baru turun lagi ketemu Blue Fire. Tolong jangan bawa anak-anak. Ini kayaknya nggak ya, kid friendly nih. Tapi saya pernah bawa juga, bawa lagi nih saya. Itu adalah anaknya mulai kecil, balita, umur 3 tahun waktu itu, dilatih untuk mengenal alam. Jadi ibunya itu bawa tas carrier yang sudah ada gendongannya. Jadi ini misalnya anaknya capek bisa langsung di situ. Iya. Ini anaknya Panji Petualang gini ya. Gitu. Itu ada yang kayak bantu bawain nggak sih? Setauku di sana ada ya. Ada. Jadi tandunya. Ojek gendong. Itu namanya apa ya biasanya yang bawa belerang itu? Iya. Bawa belerang itu nyambi. Anunya sama kotaknya Osin itu, kotaknya dari rotan-rotan itu yang di itu. Dulu kan pakai rotan. Kan takut ya kita dicemplungin bener tempat itu. Keranjang itu kan kalau kecil mah nggak apa-apa ya. Iya. Kalau sebesar saya kan nggak cukup. Apalagi saya ini, ya kan. Nah, sekarang ada kereta. Kayak geledekannya galon. Nah, tinggal naik di sana. Oh, mama mereka ditarik ya. Naik semakin mahal, turun murah tarifnya. Apalagi kalau turun nggak usah dipegangin ya. Murah sekali langsung tuh. aja. Wah, gitu. Murah banget di situ. Langsung aja. Oke. Itu kalau nggak tahan ya. Tapi kan sensasinya naik gunung kan itu ya. Kita mendaki pelan-pelan. Ada tiket nggak di Ijen? Sempat ada tiket restribusi? Ada, pasti itu ada. Ya? Kalau kisaran domestik, itu murah banget sih, 10.000. Sekitar 10.000 sama parkir mobil itu nanti. Itu indahnya domestik sih. Sebenarnya Tiketnya itu benar-benar masih reasonable ya. Iya, benar. Tapi memang akses ke sana yang kita butuh effort lebih. Betul. Gitu. Tapi dengan perjuangan itu hasil yang dapat ya. Itu tolak atau bisa nginep di daerah situ ya, Klor? Bisa nginep. Bisa nginep. Jadi setelah turun dari Ijen, langsung aja ke Taman Nasional Baluran. Ini betul. Sayang banget kalau sudah sampai di Banyuwangi. Nambah kilometer dikit. Kita nggak ke sana. Itu bagus banget, padang savana, kita bisa melihat banteng-banteng berlari. Padang savana itu bukan di Bromo ya? Padang savana di Bromo itu rerumputan. Padang savana di sini kayak kuning-kuning ya? Kuning-kuning warnanya. Kayak rumputnya kuning. Namanya sama-sama savana. Sabana. Sabana atau savana? Bahasa Indonesianya sabana. Savana kan bahasa luar negeri. Iya. Tapi kalau nggak Wildan udah pengen nih. Kalau nggak hati-hati bahaya lo, bisa nyasar savana sana sama savana sini. Ya, tujuannya mana? Taman Nasional Baluran apa Taman Nasional Gunung Bromo ya? Itu gunanya tour guide. Benar. Mereka bisa menjelaskan misalnya kebutuhan kita apa di sini dan mengarahkan jalur kita yang betul. Ini dua-duanya udah area Banyuwangi semua nih. Satu lagi yang di luar itu dong. Tetap domestik ya. Domestik dulu. Ini saya lebih tertarik apa ya? Oh, dekat-dekat aja Probolinggo. Ada namanya Gili Ketapang. Wah. Pernah. Sudah pernah ya, Mas ya? Gili Ketapang. Murah meriah, tempat bagus. Iya. Di mananya? Aku kalau Probolinggo terakhir itu nginep sebelum sebelum BJBR itu. Yes, betul. Sebelumnya. Sebelumnya. Itu ada arah ke sana. Itu kita bisa camping. Saya pernah coba camping. Untuk menikmati suasana asli pedesaan sana. Oke, saya cut dulu. Kalau misalnya nggak punya alat camping di sana disewakan, menyewakan nggak? Tinggal kontak aja, saya kasih untuk peralatan camping mau seperti apa. Ini Klor ini all in one berarti ya. Luar biasa kan. Alat campingnya, masanginya juga, ngeringkesinya juga. Soalnya dia sendiri itu memang suka traveling. Jadi itu kelebihan dari Klor kalau aku bilang. Jadi kadang kan cuman orang ada yang tour guide cuman sekedar job kayak gitu kan. Tapi dia sendiri suka traveling. Terus dia suka menjelaskan. Dan cewek, istilahnya mungkin family juga merasa aman. Paling suaminya doang, lu nakal gua sikat. Dia kalau jadi tour leader malah anak-anak yang suka sama kamu ya, Klor ya, sampai nangis-nangis kalau pisah. Dia tidak mau. Ya benar. Kalau di bis saya kan pasti duduk paling depan nih. Oh benar. Di belakang supir ya, bukan paling depan. Iya. Di depannya supir malah. Keren banget kamu, Mbak, permisi Mbak. Itu kan selalu 01. Benar. 01. Nah, itu anak-anak biasa kalau memang ada apalagi family lah istilahnya. Long weekend atau memang hari besar nasional, biasanya banyak anak-anak yang ikut berebut duduk. Padahal tour leader kan harus beristirahat ya. Iya, benar. Itu. Jadi pulang dari nganterin mereka, dia tipes nih. Nggak bisa istirahat. Kamu harusnya tempelin 1 hour sama dengan gitu. Foto with Ronald McDonald gitu. Ayo sini. Wah, ini menarik ya. Jadi
Kalau misalnya kita ke Gili Ketapang ya namanya, apa yang istimewa dari Gili Ketapang? Gili Ketapang itu memang kalau kita lihat biasa luar negeri itu istilah kasarannya diremehkan. Karena apa? Bootnya ini memang kapal-kapal tua tradisional tapi bisa muat 30. Nah, waktu perjalanan kita kalau lagi beruntung disuguhkan oleh ini loh apa? Hiu macan tutul ya. Oh, hiu macan tutul di situ ada. Iya. Wow. Itu yang lewat. Yang sering keterdampar itu kan banyak kan hiu macan tutul. Iya. Ini enggak terdampar. Nah, ini hebat berarti. Oke. Itu kan memang laut lepas. Kita bisa kadang lihat ini loh apa? Kapal yang bawa batu bara apa namanya? Aduh. Apa? Ya tahu ya, yang ada gunungnya ya? Itu, ada gunungnya hitam-hitam itu. Itu kita melewati itu untuk bisa ke pulau ini, Gili Ketapang. Okay. Nah, Gili Ketapang ada Pulau Kucing juga mereka sebutnya. Terus kita ada snorkeling khusus spotnya. Gitu. Snorkeling sampai di snorkeling aja ya. Ada kayak divingnya nggak? Diving belum bisa di sana karena belum ada tenaga ahli yang bisa ngawasin. Tapi sebenarnya lautnya oke ya buat apa lautnya diving? Bagus, tapi banyak bulu babi. Kalau kita nggak hati-hati makanya harus pakai kaki katak atau fin. Iya, harus pakai fin. Itu. Kalau kena harus dipipisin tuh. Kalau dipipisin 30 orang. Pusing, Pak. Bener kan? Bulu babi kan harus dipipisin ya kalau katanya. Enggak juga. Jadi caranya dia adalah dihancurkan dulu. Terus kemudian ada kasih minyak, cara-cara orang mereka ya. Itu sih. Jadi enggak harus dipipisin. Karena kan kalau nunggu yang mipisin. Iya. Ayo pipis dong. Kayaknya kalau sekarang pakai hand sanitizer bisa kali ya. Beda tapi. Seru ya. Jadi dan itu kalau kita mau ke sana perjalanan ke Probolinggo paling 3 jam kurang. Iya, 3 jam kurang lah. Dan Probolinggo itu banyak sih kok. Itu BJBR tuh juga oke buat didatengin. Jadi hotelnya tuh ya kalau aku bilang selalu itu kayak mini Maldives ya kan. Meskipun itu sebenarnya bukan laut ya. Kalau aku bilang itu buatan lah ya. Mangrove. Ya, itu mangrove. Jadi kalau malam memang airnya tinggi. Tapi begitu pagi airnya hilang. Itu anakku pernah kayak airnya kemana? Dia buka hotelnya, loh airnya kok hilang. Kembalikan uang saya pengen air. Itu tapi oke, hotelnya unik. Terus lepas dari Probolinggo sendiri kan masih ada itu, apa arung jeram itu. Oh ya, Songa. Songa itu oke. Aku bilang malah lebih bagus Songa daripada Sobek yang di Bali itu. Karena arusnya dia lebih kenceng, yang Songa atas ya. Itu dia kenceng terus view-nya juga lebih oke. Jadi Probolinggo itu interesting emang. Sebenarnya kalau infrastruktur bisa ditata sebenarnya bisa. Belum lagi kalau lagi musim mangganya sana udah top banget dah. Mangganya Probolinggo itu top sekali. Terus habis rafting itu kan dikasih makan ala desa. Aduh, habis rafting perut lapar itu makanan orang desa top. Plus gorengannya aja jangan lupa. Iya, terus kapan hari pas aku ke sana jual duren. Ada yang jual duren, jadi kayak udah sempurna liburan. Kamu wanita macam apa itu? Makannya banyak tambah saya durian. Saya wanita macam-macam. Belum lagi nanti kopi hitam. Laki sekali. Sudah bertobat sekarang. Oke, kalau misalnya kita ngomong ini anak-anak milenial yang lagi denger mungkin punya keterbatasan dana, tapi pengen traveling ke luar negeri. Anggap aja kita ke ASEAN dan Asia. Kira-kira 1-2 negara yang bisa direkomendasikan mana nih? Malaysia. Why Malaysia? Atau Johor ya. Kalau memang suka shopping. Budget terbatas suka shopping. Johor itu sangat rekomen ya. Ada premium outletnya yang nggak usah nunggu Johor Premium Outlet itu kan nggak usah nunggu musim apa, dia selalu diskon. Iya. Itu sama kayak di Amerika itu ada di LA. Itu dia premium outlet juga, apa ya namanya, lupa itu sama kayak Johor Premium Outlet itu nggak usah nunggu musim, tapi memang barangnya itu bukan barang yang new arrival ya, tapi kayak memang barang yang udah kayak late edition, tapi maksudnya mereknya itu bener-bener ya merek itu dan nggak ada tax. Itu menariknya kalau di outlet tidak ada tax. Itu kadang ada yang usil ya atau cuma ngetes ya. Jadi pernah tanya ke saya gini, Klor, gimana caranya saya keluar negeri, budget saya cuma 1 juta. Saya langsung jawab dengan pede, oh jangan khawatir Pak, saya bisa arrange-an. Kemana Klor? Kampung Inggris. Kampung Inggris. 1 juta kan? Cukup. Pulang pergi masih bisa shopping lagi di Surabaya. Bentar, aku yang nggak ngerti. Kampung Inggris di mana, Klor? Di Kediri. Oke. Iya. Tapi kalau orang bilang di ASEAN juga orang bilang kalau tingkat keamanan Singapura adalah yang paling aman. Tapi
Malaysia ini berbenah terus ya. Betul. Jadi bukan ini negara yang mulai memikirkan bahwa aku daripada ekspornya nggak jelas, mending pariwisata dikuatin nih. Sampai dia bikin kayak gini. Tapi Malaysia oke, aku dulu sekolah di Malaysia kan. Nah, makanya. Dari zamanku sekolah itu sebenarnya Malaysia oke. Jadi aku sering pulang kan sekolahku itu kan di sebelah Istana Negara. Jadi pas di tengah Kuala Lumpur itu kan. Terus kalau mau pulang itu mesti ngelewatin jembatan gitu. Nah, kan tinggal di asrama. Jadi kalau pulang tuh aku biasa mepet-mepetin ke jam malamnya. Jadi jam malamnya kan jam 10:30. Jadi aku baru pulang tuh jam 10. Nggak apa-apa juga tuh. Fine-fine aja. Aman kok. Semua aman, tapi kalau memang mau yang bersih semua. Ya, kebersihannya kalah. Negara kalau kita berdasarkan survei, first traveler itu selalu ke Singapura atau Malaysia. Iya. Pilihannya cuma di dua itu saja sih. Jarang yang Bangkok itu first traveler ke Bangkok itu jarang. Biasanya sudah negara kedua. Iya, kedua atau gitu. ketiga. Karena soal safety dan cleanliness-nya gampang dimengerti. Kalau Singapura semuanya tertata. Gitu ya, kita mau naik kendaraan umum juga jam-jamnya juga kalau di Bangkok lumayan susah ya. Bahasanya juga susah. Keput-kap, belum lagi film horornya kayak Indonesia sama seremnya. Ya hantunya kumuh. Iya. Kalau Malaysia oke sih sebetulnya, cuman memang kalah sama Singapura itu ya, kebersihannya itu memang. Betul. Saya mempelajari dan Malaysia itu sempat mengeluarkan statement, karena di ilmu marketing waktu itu saya pelajari bahwa dia ngeluarin slogan Truly Malaysia, Truly Asia. Jadi dia benar-benar, saya pikir benar juga ya, di sana Asia itu cuma ada 3 sebenarnya kan, orang Melayu, orang Cina, sama orang India. Sebenarnya cuma itu, dan mereka punya ketiga-tiganya, dan mereka bertiga ini nggak berantem di situ. Dan itu yang membuat orang akhirnya iya bener ya, kalau mau ke Asia daripada lompat-lompat kemana-mana, udah ke Malaysia aja mereka bisa dapetin 3 pengalaman dengan tiga karakter orang ini gitu. Betul. Singapura pun juga sama. Tapi kalau dalam kondisi gini, saya bukan membela Singapura atau menyudutkan Malaysia, tapi Singapura benar-benar concern akan protokol kesehatannya tegas. Protokol kesehatan. Benar. Dilihat dari maskapainya. Kalau ngomong-ngomong tentang traveling di adaptasi baru, kita juga harus mikir itu ya. Tanya di pesawatnya ya. Nah, pesawatnya beberapa untuk pesawat di lokal mungkin domestik, kursinya kan 3. Betul. Benar ya? Betul. 3 ini diisi 2. Yes. Cuma tengahnya yang dikasih kosong ya. Tapi kalau pesawat yang sudah 5 star, punya mereka yang besar-besar, SQ lah misalnya. SQ kita sebut nama, itu mereka kalau 3 diisi 1. Sudah nggak mau resiko. Iya benar. Ujung nggak mau ujung ya, misalnya 3 dan 2 berarti ujung dan ujung. Itu aja kalau pesawat sebetulnya masih resiko ya. Masih resiko karena kan udaranya itu kan ya cuman segitu aja. Ya, tapi semuanya sudah mereka seminimal mungkin. Udah the best lah pokoknya. Betul. Dari segi imigrasinya pun waktu itu saya sedang berpergian ke 2 negara tersebut ketika corona sudah merebak. Nah, ketika itu batuk aja atau bersin itu kan sudah mata langsung iya. Gitu ya. Nggak pakai masker juga. Bahasa anak Jakarta ape lu Kalau di Singapura itu sudah langsung mereka concern ya, kamu harus tutup dan segala macam. Tapi kalau di Malaysia itu di imigrasi ada satu memang anak-anak juga sih, batuknya itu totalitas. Jadi terlalu ini tanpa masker, tanpa ditutupin, tapi memang tidak ada penindakan. Mungkin karena Malaysia penduduknya lebih banyak ya. Mungkin. Jadi ngatur terus lebih besar juga kan negaranya. Jadi mereka masih kayak Indonesia gitu, jadi masih agak tebang pilih, akhirnya bingung. Kalau Singapura kan cuman itu aja sebenarnya. Kalau Singapura tuh 4 juta penduduk. Dulu ceceku sekolah di Singapura itu dia ngomongnya Singapura itu cuma 3. Bugis, terus Orchard sama Sentosa kan? Cuman itu aja udah habis Singapura. Nah, tapi kalau Malaysia itu kan lebih gede kayak itu, jadi mungkin ngaturnya lebih susah ya kayak Indonesia lah. Betul. Masih di Happy Sharing bersama dari Happy Family Center. Interaksi bisa di WhatsApp kita 08111038 atau di live Instagram tuh ada kelihatan semua tuh. Itu ada Rosi, ada Klor. Mau tanya-tanya tentang traveling. Silakan. Ngomong-ngomong traveling, ini ngomong domestik sih. Kemarin aku ya karena new normal ini kan akhirnya sepedaan kan lagi booming kan. Itu kemarin aku sempat juga ke Akar Seribu. Lagi viral kan itu. Saya pengen tahu di mana tuh Akar Seribu. Iya, jadi Akar Seribu itu karena sepedaan jadi otomatis kan nggak pakai bensin. Bener. Kan itu udah menghemat banyak. Kayak gitu.
Terus tiketnya juga cuma 5.000. Untuk Oke. naik ke atasnya itu cuma 5.000. Itu arah mana tuh? Gresik. Kita ke Mojokerto dulu Oke, kemarin tuh. Jadi kita turun dari Mojokerto. Mojokerto terus ke arah Gondang, Gondang. terus Delanggu, Aha. habis Delanggu ke Begagan. Oh, oke. Parkirnya ntar di sana di Begagan itu, terus masih 1-2 kiloan untuk masuk ke akar seribunya itu. Jadi lumayan apa namanya, medannya yang 2 kilo terakhir itu lumayan berat. Tapi sepeda boleh masuk waktu itu. Ini Saya kemarin melihat ada kita foto nih, sepeda di akar seribu itu. kita nih kemarin agak konyol sih. Kita tuh nggak tahu kan kalau medannya itu ternyata Terjal. jadi kayak kita kan pakai road bike ya. Jadi setengah biking, setengah hash. Kayak gitu. Jadi kita nggak tahu, kita busananya itu benar-benar pakai baju road bike, celana sepeda, udah gitu pakai sepatu, ada yang pakai klit apa segala macem. Ternyata medannya terakhir 1 kilo terakhir itu off road. Makanya kita heran kok semua pakai MTB ya. Iya. Ternyata itu. Jadi jalan kan naik gunung itu naiknya lumayan tajam. Kalau untuk sepeda lumayan berat. Jadi meskipun rutenya dari Mojokerto nggak panjang, tapi lumayan berat karena nanjaknya lumayan tajam. Terus terakhirnya kita mesti bawa, karena road bike, untungnya road bike itu kan enteng ya. Betul. Jadi meskipun jalan segitu lama ya memang lebih berat karena kita bawa, tapi masih oke. Tapi agak lucu sih karena yang lain pakai MTB tinggal nyatjut Iya. jalan aja, udah gitu pakai baju kaos, ada yang sandal jepitan. Karena medannya seperti itu. Ya tapi worth it ketika kita udah sampai di sana. Jadi itu kayak nggak sampai air terjun, jadi kayak sungai ngalir gitu. Udah gitu ada pohon gede, terus akarnya banyak. Jadi emang viral. Terus di sana itu aku pas jalan di hutannya itu udah bingung, kok orang-orang pada bawa kresek ya? Ini diisi apa? Ternyata mereka tuh udah bawa pecel, bawa gorengan dari bawah. Catering. Iya, sampai sana itu udah gelar tikar. Terus kan sandal jepitan tuh, ada sandal jepitan, ada sepatuan biasa gitu. Udah langsung ecek-ecek itu main di sungai, terus makan pecel. Terus di tengah-tengah situ ada warungnya. Hebat sekali Bu warung itu. Indonesia memang luar biasa. Bener. Dan dadar jagungnya tuh nggak sama kayak dadar jagung kota. Top. Enak pol. Dadar jagungnya itu. Jadi kalau kita bilang itu hidden gems ya. Jadi benar-benar Jadi nggak permata perlu tahu tersembunyi. proses buatnya. Ya, jangan dilihat. Jangan dilihat. Benar. Nggak perlu tahu dapurnya. Aha. Santap aja Itu pokoknya. selalu enak di naik gunung, juga selalu ada warung-warung yang tiba-tiba muncul ya. Benar tiba-tiba Itu luar seperti- biasa itu. Terus Bener. jualannya mie instan. Mie instan tuh kan kayak Bener. teman sejati ketika kamu udah bekerja Betul. keras. Mie instan masak di rumah enggak enak ya? Nggak enak. enak ini. Sana enak. Padahal berarti. pakai air yang berulang-ulang udah buih-buih Enggak, gitu. aku lihat sendiri airnya ngambil dari sungai itu. Iya, karena sungainya bersih. Jadi aku lihat Iya. Oh, ini enaknya dia. Nggak pakai micin, ini udah enak nih ya. Bener. Oke, selalu identik antara traveling antara wisata dengan kuliner. Kalau kita ngomong tadi kan kita ngomong ada 2 Banyuwangi nih. Kita ngomong lokal dulu karena waktu kita kan terbatas nih, Iya. cuma sampai berapa hari. dan orang-orang juga sekarang lebih bisa ke lokal kan. Betul. Betul. Apa yang bisa kita nikmati di Banyuwangi kalau seandainya keluar sebagai tour guide, tour leader untuk mengajak mereka untuk menikmati makanan atau kuliner di situ? Kalau kuliner itu yang pasti saya tanya, saya tuh tipenya adalah tidak mau cuma asal jawab. Aha. Jadi ketika ada yang tanya, saya tanya balik. Bah, ini. Kulinernya maunya tipe apa? Yes. Mau seafood, Oke. mau kering-kering biasa Sayur, nasi, ya, atau gimana? cemilan kan. Soalnya nanti Banyuwangi. akan berbeda tempat. Misal saya mau seafoodnya yang sangat fresh, Mhm. ke Manado yuk, Iya bener. Serius saya pernah kesana juga gitu. murah banget, Bener. enak, macam-macam. Jenis sambelnya muncul bisa 3-4 macam Bener dalam satu banget. lepek tuh. Wih gila. Iya. Tapi kalau mau nasi-nasian, Aha. mau ke Bali banyak tuh nasi-nasian, ya kan? Mau nasi Nasi pedes lah, nasi nasi pedes lah. Bigul bigul apa. lah, Bigul, apalah, macam-macam. nasi lawar segala. Nah, tergantung apa yang mau dikulineri. Gitu. Jadi nanti supaya tidak salah, tidak menyesal, Arahnya. istilahnya gitu. Betul itu, makanya aku pakai slogan itu ya, di Nyonya perut kenyang hati bahagia. Betul. Jadi kita harus tahu, sebenarnya kita harus tahu perut kita maunya apa dulu. Begitu Bener. tahu maunya apa udah pasti bahagia Itu udah. nggak Iya. cocok, hancur sudah. Traveling pun gitu. Sukanya apa? Sukanya shopping, Aha. alam, Aha. atau yang mau lihat bangunan. Kadang ada Iya. yang suka Oh ya. iya, bener. Bener. Jalan-jalan ke Eropa Barat itu arsitekturnya Jepang kuno-kuno. itu juga Aha. Soalnya nantinya akan dia nggak happy selama di sana. Betul. Apa sih ini? Alam semua, panas loh. Ya, iya. Betul. Saya kan sukanya shopping. Nah. Keramaian. Betul. Ada yang ke Bali pakai jaket. Iya. Kapan Kapan hari sempat saya ngajar di Bali dan ada break 1 jam, saya turun kan waktu itu di sebuah hotel terus saya turun di Kuta jalan. Saya pakai jas, pakai dasi. Seperjalanan orang ngeliatin saya. Sambil ngomong,
aneh kon. Wah, ini orang Surabaya nih. Tapi ya namanya juga kan saya hit and run, jadi ya pengen cari kopi aja turun dengan Codex ini, malas lepas segala macam. Tapi ya memang kita harus tahu dulu selera kita apa. Sebenarnya tips traveling paling indah itu kerinduanmu apa? Kamu lagi pengen ngapain? Bener, passionnya apa? Betul. Kayak Cerosi waktu ke Jepang itu ya, tanya ya. Iya, aku konsultasi sama dia. Sukanya apa? Karena Jepang begitu banyak variasinya ya. Iya. Mau kuil kah? Mau makan kah? Mau mainan. Macam-macam. Maunya ini ternyata. Ya supaya nggak salah arah. Waktu itu apa itu? Akhirnya disarankan nama keluar apa? Jadi waktu itu aku pilihnya kan yang bisa kids friendly. Oke. Udah gitu, yang kedua makanannya harus enak. Jadi aku mau hotel yang deket sama tempat makanan enak, Klor. Aku nggak mau kelaparan. Nah. Kayak Google berjalan ya. Iya. Jadi waktu itu benar-benar aku mau ke Jepang, aku panggil dia khusus. Oke, Klor. Bukan oke Google. Oke, Klor. Mungkin kamu perlu buka jasa konsultasi. Mungkin ya. Iya, aku belum ada kan. Iya. Jadi orang kan harus cerita dulu. Aku pengen ke Singapura, udah mau nggak ada tiket nih. Terus mau ngapain? Betul. Iya, karena orang bilang orchard segala macam, saya mah nggak. Saya lebih suka ke Little India, saya suka ke Chinatown, explore di sana, dan makanan yang aneh-aneh bisa ada. Dan saya baru tahu di Chinatown itu ada kafe yang punya bintang Michelin. Saya kaget lah, tempat segini ada kafe, restoran kecil dan itu punya bintang Michelin, itu aneh sekali menurut saya. Bukan di tempat yang mainstream. Benar. Ujung masuk gang lagi. Tapi Chinatown makanan enak-enak loh. Enak. Betul. Soalnya minyak babinya top. Yang lagi dengerin ini ada yang ahli Singapura nih. Oh iya. Boleh disapa? Biarkan dia melambai di udara ya. Oke. Terima kasih yang udah nonton kita ya dari Facebook Prima Radio Surabaya maupun live Instagram @Prima Radio Surabaya juga. Ada pertanyaan kah? Oke, dari Ayo Agustin mengajak kita ke Manado. Kita sudah siap. Iya. Tapi sebenarnya kalau buat kamu sendiri, kalau kamu sendiri udah berani nggak sih kayak traveling ke luar kota gitu? Kalau luar kota saya masih berani. Oke. Tapi kalau keluar negeri, apalagi negara sekilas saja ya, negara yang sudah buka itu adalah Dubai dan Turki. Oke, Dubai. Mereka Dubai memang protokolnya ketat. Ketat, benar. Harus rapid, harus swab dan segala macam. Tapi Turki tidak. Ini yang saya lebih worry. Kenapa? Kita nggak tahu apa yang terjadi di selama Turki. perjalanan. Betul. Kita kan 13 jam di atas pesawat. Itu yang lebih berbahaya. Apalagi kita selama di sana 11 hari minimal. Ya itu, karena Turki punya presiden yang super dan tidak percaya, jadi kemana-mana aja tidak memakai masker. Pak Erdogan itu, saya lihat, ini orang keren ya. Gitu. Tapi masih selamat nggak hari ini? Masih selamat. Oke. Tidak ada masalah, kecuali modelnya kayak presiden Brasil yang sembrono ya. Erdogan sama sekali tidak pernah. Trump aja udah maskeran ya. Iya, betul. Dia masih bermain di gym segala macam. Ini orang ngeri nih. Kan cukup berbahaya. Jenderal besar ini. Dari berbagai macam negara. Kita nggak tahu latar belakang virus-virus di negara mereka. Turki menarik nggak sih? Nah, bangunan ya. Ini setiap hari kita berpindah kota itu minimal 4-5 jam 6 jam di atas bis. Oke, sebegitu. Kalau menikmati nggak apa-apa, tapi kalau yang nggak terlalu betah duduk terus, disarankan untuk tidak dulu ke sana. Lebih disarankan Dubai. Karena saya senang banget dengan Dubai karena apa? Itu ada negara termahal, termewah. Pokoknya semua dia nggak mau nomor 2, harus Itu, jadi semuanya harus Asik. Di sana aman banget. Jangan khawatir kalau ada yang punya pemikiran negara Arab nih gini-gini, padahal Dubai itu benar-benar Europeanya. Kapan hari di Happy Talk juga itu benar, kan ya? Benar. Ibu Erlina juga menceritakan soal Dubai dan sangat aman buat wanita. Iya, betul. Betul banget. Itu. Jadi saya nggak boleh ke situ. Karena saya suka membuat wanita tidak aman berada dekat saya. Iya. Kamu mendingan ke Turki kok. Iya, sama ketemu Pak Erdogan nyari tahu ilmunya gimana. Lebih aman kamu di situ. Keluar beberapa bulan lagi mungkin kita akan ajak lagi ngobrol ya. Menjelang akhir tahun mungkin kita akan undang lagi. Saya pengen tahu kalau misalnya nanti akhir tahun sudah mulai ada pembukaan di sana sini, coba kita bikin suatu itinerary. Ini enaknya ngapain ya akhir tahun ini untuk melampiaskan kesedihan kita di 2020 ini. Iya. Gitu. Sekarang mungkin traveling orang-orang buat melampiaskan banyak yang naik sepeda akhirnya ya. Benar. Kalau Cerosi kita berlawanan ya. Berlawanan ya. Beda kubu. Beda kubu. Kalau Cerosi goeser, kalau saya walker. Bukan runner loh ya. Bukan runner. Karena apa? Karena pilih saya walker.
Saya kan biasanya kerjanya jalan-jalan. Saya harus cari hiburan yang jalan-jalan juga dong. Oke, bener. Akhirnya saya jalan-jalan pagi. Oke. Iya. Sehari berapa kilo? Minimal 7. Jalan 7 kilo kerasa. Kan ada slogan minim 10.000 langkah per hari. Betul. Iya. Air mineral banget ya, sama susu ya. Gitu. Kamu yang bikin itu ya, rutenya ya? Hah? Bikin rutenya kita kamu? bukan bareng. Ini yang lagi denger ini juga sama ya? peserta. Jadi sama kok, mereka itu unik juga. Jadi mereka sama kita kalau mau sepedaan kan mesti atur rute dulu kan, ini supaya belokannya, di sini. Bener. Terus motongnya itu kan arahnya kemana. Kalau ketinggalan pun bisa nyusul. Terakhir kalau di-upload kan di mapnya bagus. Nggak kemana-mana gitu kan. Nah, dia juga itu bikin rute, The Walkers. Ini aplikasinya naik tuh Relive tuh. Naik pasti kan gara-gara digituin. Iya. Tapi yang pasti Rosi terima kasih, Klor terima kasih. Ini pengalaman yang menarik terutama buat long weekend ini supaya bisa menjadi wacana buat sahabat Prima semua yang sedang mendengarkan. Oke, happy sharing kita tutup dan nanti kita akan ketemu lagi dengan Rosi 2 minggu lagi. Minggu depan kita akan bahas sesuatu yang keren di tengah pandemi. Tapi minggu depan aja kita bahasnya. Yes. Thank you ladies. Terima kasih buat yang sudah dengerin. Terima kasih yang ada di Facebook dan terima kasih buat yang live di Instagram. Kita ketemu lagi di hari Jumat teman di Happy Sharing persembahan dari Happy Family Center. Sit back and relax. Ceritain aja semua di Happy Sharing. Pasti kita yang dengerin. Happy Sharing presented by Happy Family Center and supported by Prima Radio Surabaya.